Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Saya Lina Malahati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan melakukan kegiatan observasi sesuai dengan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah, kali ini saya sudah bersama dengan teman atau rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dede Sumiarsi yang mengampu pelajaran IPA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Mohon izin untuk melakukan serangkaian kegiatan observasi. Nanti akan ada 3 tahap Ibu. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, sekarang kita berada di tahap pra-observasi. Tujuannya supaya saya dan Ibu dapat menggali apa yang nanti akan kita laksanakan pada tahap observasi atau pembelajaran supaya lebih yakin dan pasti seperti itu Ibu. Kemudian dalam tahapan pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Ibu? Ya, dengan senang hati, insya Allah apa yang saya mampu akan saya jawab. Terima kasih sebelumnya Ibu. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama Ibu, Ya. apa tujuan dari pembelajaran yang nanti Ibu akan capai? Ya. Materi yang akan saya bawakan dalam kelas nanti yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nanti akan saya coba dalam pelaksanaannya melakukan persilangan sebagai contoh saja terhadap tumbuhan. Dari kegiatan tersebut diharapkan siswa itu mampu memahami definisi dari beberapa istilah yang terkait di dalam persilangan. Di antaranya persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, nanti di sana ada istilah genotip, fenotip, filia, dan lain-lain. Kalau tidak salah itu hampir 10 istilah yang harus mereka kuasai sehingga mereka mengerti benar dengan bagan yang akan mereka kerjakan dalam melakukan persilangan, tentunya sebagai contoh saja. Kemudian nanti setelah mereka terampil melakukan persilangan dengan bagan tadi, mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan menyangka lagi bahwa generasi berikutnya tidak akan sama persis dengan induk dari kedua parentalnya atau dari kedua induk yang akan dipersilangkan. Nanti ada istilah variasinya. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya menggarisbawahi ada 3 tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami definisi atau istilah. 10 istilah ya Ibu yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Kemudian yang kedua mereka akan diharapkan mampu membuat bagan yang berhubungan bagan yang berhubungan dengan persilangan, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menghubungkannya dengan fenomena yang ada seperti itu Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu yang berhubungan dengan area pengembangan. Apa yang akan Ibu kembangkan dari murid atau peserta didik? Diharapkan mereka itu punya pemahaman nantinya, sehingga apabila terjadi suatu fenomena kenapa kok anaknya berbeda dengan orang tuanya, mereka sudah bisa menjawab sendiri dari hasil pembelajarannya. Mereka juga terampil menyebutkan istilah-istilah yang ada di dalam persilangan tersebut, dan yang paling utama adalah mereka bersyukur atas terciptanya diri mereka sebagai kasih sayang dari orang. Berarti ada 3 hal ya Bu yang dikembangkan. Yang pertama tentu saja pemahaman, kemudian yang kedua tadi Ibu keterampilannya. Dalam hal ini keterampilan membuat bagan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa syukur yang dikembangkan di sini ya. Kemudian pertanyaan
berikutnya berkaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang Ibu akan gunakan seperti apa itu? Dalam model pembelajaran ini yang paling cocok karena mereka yang pertama itu harus memahami dulu tentunya. Maka saya sebagai gurunya melakukan pendekatan dengan mereka dengan beberapa fenomena yang ada. Maka di situ mengambil metodenya, bukan metode ya, pendekatannya itu adalah cooperative learning, kemudian keterampilan proses, bagaimana bisa menyilangkan kedua belah induk tersebut dengan genotip yang berbeda sehingga hasilnya menjadi variatif gitu. Dan tentunya yang terakhir mereka bisa memberikan umpan balik dari pembelajaran tersebut, mereka punya makna dari hasil pembelajaran. Alhamdulillah Ibu sudah menjelaskan secara tidak langsung langkah-langkah pembelajarannya. Iya, dan nanti akan dikemas dalam cooperative learning yang artinya akan ada kelompok yang akan Ibu bentuk ya Ibu. Ada kelompok, ada perorangan. Oh, ada kelompok, ada perorangan. Baik, pertanyaan yang berikutnya Bu, strategi yang akan Ibu gunakan? Strateginya itu adalah inquiry, di mana mereka itu melihat fenomena yang simpel tapi itu hasil dari kompleksitas sebuah proses. Dimulai dari pertanyaan pemantik dari kisah Nabi. Kenapa ada seorang Nabi, contohnya Nabi Nuh alaihi salam, punya anaknya malah tidak sama dengan ayahnya. Terus ada juga kisah Nabi Ibrahim yang sangat soleh, padahal beliau itu dilahirkan dari seorang ayah yang berbeda keyakinan. Itu mungkin dari sanadnya lebih mendalam kepada anak. Jadi Ibu akan menggunakan strategi inquiry yang nanti akan dihubungkan dengan Nabi ya Ibu. Baik, berikutnya saya ingin tahu penilaian apa yang akan Ibu gunakan nantinya. Penilaiannya ada 3 tapi 2 kategori sebenarnya. Yang satu itu penilaian sikap, menyangkut sikap spiritual dan sosial, dan yang kedua adalah penilaian dari akademik atau ilmu pengetahuan tersebut. Jadi nanti Ibu akan melakukan observasi untuk menilai sikap mereka dan juga tes akademiknya. Baik Ibu. Kemudian sasarannya jenjang itu untuk kelas 9. Kelas 9. Nanti sesuai jadwal saja 9A atau 9B. Kapan akan dilaksanakan Bu, hari apa? Insya Allah besok hari Rabu atau hari Kamis. Bagaimana dengan jamnya Bu? Menyesuaikan jadwal? Ya, sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Ibu, itu saja yang saya tanyakan. Sekali lagi Ibu, saya mohon izin untuk mengamati kegiatan pembelajaran pada tahap observasi nanti, dan hal-hal yang tadi sudah saya tanyakan mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya, kemudian model pembelajaran, strategi dan penilaian, semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan kita dapat belajar mengambil hal-hal yang baik dari kegiatan observasi nanti. Ya, dari saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya pun mengajarnya lebih dikontrol lagi, karena kalau ada kontrol pastilah akan lebih baik. Jadi saya menyambut dengan senang hati apa yang sudah diprogramkan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Baik, terima kasih Bu, sampai berjumpa nanti hari Rabu atau hari Kamis. Terima kasih, selamat beristirahat Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.